dari mbak-mbak semuanya, setelah setelah kita belajar itu seberapa persen kalian memahami materi nanti kita ukur melalui ini. Nah, ini saya beri waktu kurang lebih 10 sampai 15 menit nih Pak nggih. Ya. Nggih, monggo dikerjakan lebih dahulu. Barcode-nya bisa di-scan? Bisa, Kak. Bisa, Kak. Oh Ya. ya. Oke. Nanti kalau sudah selesai bisa langsung eh, memberi instruksi saja. Soalnya mudah kok. Mbak Ririn udah bisa scan-nya? Bisa, Pak. Bisa. Mbak Ana? Bisa, Pak. Oh ya. Tidak ada kendala ya. 2 menit lagi nggih. Jaringanku Gimana? ngelek. 2 menit lagi ya.
1 menit. Oke, sudah selesai nggih? Selesai, Kak. Oh ya, Udah, iya. Kak. Nanti akan saya cek nggih. Ya, terima kasih sebelumnya sudah mengerjakan. Nggak susah toh? Iya, nggak susah, Kak. Enggak, Kak. Tapi tetap rendah nilainya. Oh, bisa keluar skor kok ya. Review sekali. Nggak apa-apa, kita kan kalau udah bisa nggak belajar. Justru karena belum bisa, jadi kita belajar. Sebelum saya masuk materi, ada yang mau saya tanyakan terlebih dahulu nih. Menurut kalian, mengapa pemeriksaan tanda-tanda vital itu perlu dilakukan kepada pasien dan kenapa itu sangat penting? Coba dijawab dari Mbak siapa ya? Yang pertama Mbak Ririn mungkin? Untuk mengetahui kondisi pasien, Ya, ada lagi? hmm, untuk menentukan tindakan yang harus dilakukan ke depannya lagi. Ya, terima kasih Mbak Ririn. Selanjutnya Mbak Reski. Kalau saya untuk mengecek gangguan kesehatan pasien dan untuk mendiagnosis keadaan pasien. Eh, Jawabannya dalam garis besar sudah benar, tapi yang paling penting adalah tanda-tanda vital itu adalah pintu utama kita. Pintu utama kita untuk menentukan apakah pasien tersebut masuk kategori kegawatan atau masuk kategori ringan, sedang, eh, karena di kesehatan itu ada triase ya. Nanti mungkin ada materi tentang triase di materi berikutnya. Nah, untuk jawabannya sudah cukup mencakup semuanya. Tapi yang paling penting adalah tanda-tanda vital itu adalah penentu untuk kita melakukan tindakan apa selanjutnya. Terus untuk selanjutnya ini tanda-tanda vital itu menunjukkan kondisi kesehatan pasien. Misalnya, contohnya pasien hipertensi, pasien tensi tinggi, eh, itu kan tidak normal. Nah, itu nanti kita harus ngapain untuk membuat nilai yang tinggi itu menjadi normal. Gitu. Dan juga pemeriksaan dilakukan oleh tenaga kesehatan harus, walaupun eh, kita sebagai asisten keperawatan itu diwajibkan harus tahu nilai dari normal tanda-tanda vital itu berapa, terus bagaimana cara mengukurnya seperti apa, karena itu nanti ketika di rumah sakit benar-benar dilakukan untuk penentu dokter dan perawat ini harus gimana untuk tindakan selanjutnya. Sepenting itu. Terus untuk tensi ini kita sekarang belajar tensi dan stetoskop ya ini adalah alat uh, ibaratnya ini adalah alat tempur untuk kita mengetahui untuk mencari nilai yang tadinya kita tidak tahu tapi kita mencari tahu melalui alat. Sebelumnya udah pernah melihat stetoskop dan tensi manual? Sudah, Sudah ya, sudah pernah menggunakan? sudah, Kak. Belum. Oh, ada yang belum ya. Yang belum siapa ya? Saya Oh ya, kalau Mbak Reski sudah lulus atau baru masih sekolah? udah lulus, Kak, cuma bukan dari kejuruan keperawatan. Oh ya, nggak apa-apa. Karena sekarang kalau di posyandu lansia pun yang memegang bukan dari tenaga kesehatan juga. Kalau tensi, suhu itu kan siapa aja boleh melakukan, tapi tidak boleh melakukan implementasi untuk pengobatan. Kita hanya deteksi dini saja. Seperti itu, nggih.
Terus untuk tanda-tanda vital itu meliputi yang pertama itu tekanan darah, yang kedua itu ada denyut nadi, yang ketiga ada pernafasan, yang keempat itu ada suhu tubuh. Nah, untuk tekanan darah tersendiri ini ada yang tahu nggak nilai normal tekanan darah berapa? 120. Berapa? Ya. Baru. Kenapa yang blank? Nah, ya, antara 120 sampai 130 itu untuk 30. biasa. Normal. Nah, terus untuk denyut nadi itu biasanya 80 sampai 90. Kalau udah 100 itu nanti kita udah warning. Warningnya apakah itu lansia? Jika lansia berarti apakah ada bradikardi, takikardi seperti itu. Terus untuk pernafasan tersendiri itu biasanya untuk dewasa itu 20 kali per menit normalnya. Seperti itu. Terus untuk suhu tubuh itu biasanya 36 sampai 37 pas. 37,2. Ya, kalau koma 2 itu sebenarnya 37,5 itu baru bisa dikatakan demam. Itu. Sekarang saya mau tanya, alat apa saja yang bisa mengukur tanda-tanda vital? Ada yang tahu selain tensimeter dan stetoskop? Termometer. Termometer. Termometer untuk mengukur apa? Suhu tubuh. Suhu. Untuk mengukur suhu tubuh ya. Ya, jadi nanti kalau kok kita kayaknya demam ya pusing-pusing kayak gitu nanti boleh di rumah untuk membawa tensimeter itu diperjualkan bebas untuk siapapun. Karena kan kegunaannya biasanya ada yang langsung ditembak, ada yang langsung di ketiak. Udah pernah lihat ya? Ya. Kalau ya, kalau untuk termometer selanjutnya, ini pengertian tensimeter ya. Tensimeter itu adalah alat untuk mengukur tekanan darah digunakan untuk mengetahui kondisi jantung dan pembuluh darah. Satuannya adalah mmHg. Nah, ini biasanya nanti jika pasien-pasien itu misalnya habis lari, pasti akan tinggi. Nah, nanti ketika pasien-pasien itu masih dalam kondisi-kondisi tertentu belum dalam keadaan tenang, maka kita tidak boleh untuk mengukur tensi karena nanti hasilnya pasti akan tinggi. Jadi pasien itu harus benar-benar tenang. Dan makan dan belum makan saat puasa dan tidak puasa pun itu juga akan mempengaruhi ke tensi. Seperti itu. Terus ini untuk jenis tensi itu ada tensimeter manual seperti gambar yang di atas, terus tensimeter digital itu ada yang di bawah. Sudah ada yang pernah melihat sebelumnya? Udah, Kak. Dua-duanya. Cuma lihat yang pertama, Kak. Oh, yang pertama. Nah, yang pertama inilah yang akan kita pelajari. Karena kalau yang bawah kan tinggal tempel terus pencet. Tapi biasanya hasilnya kurang akurat. Karena yang namanya mesin kan untuk mengukur biasanya ya karena mesin itu ada macam-macam ya. Maksudnya memang ada yang memang akurat, ada yang misalnya baterainya mau habis saja nanti udah nggak bisa menghasilkan nilai yang akurat seperti itu. Terus kalau tensimeter manual ini emang lebih sering digunakan karena lebih mudah bisa digunakan siapa saja. Tapi kalau untuk hasil yang lebih bagus, lebih baik menggunakan yang manual. Fungsi dari tensimeter tersebut adalah mengukur tekanan darah sistolik dan diastolik. Sistolik itu adalah yang atas, diastolik itu yang bawah. Terus mendeteksi tekanan darah tinggi atau rendah, membantu pemantauan kondisi pasien. Eh, Kalau untuk anak-anak itu bisa nggak diukur menggunakan tensi? Misalnya anak usia 5 sampai 6 tahun, bisa nggak diukur pakai tensi? Belum pernah lihat sih, Kak. Ya, ada yang tahu nggak?
Jadi tensimeter anak-anak itu ada tersendiri. Biasanya itu bisa diukur tensi ketika usianya lebih dari 5 tahun. Di bawah 5 tahun itu biasanya kita hanya menggunakan nadi, suhu, saturasi, dan SpO2 seperti itu. Terus untuk cara menggunakan tensimeter sendiri adalah pasiennya harus duduk tenang dan benar-benar rileks. Jadi ketika mau tensi itu tempatkan pasien benar-benar di tempat yang nyaman. Karena kalau misalnya sambil berdiri itu biasanya hasilnya tidak akurat. Terus manset dipasang di lengan atas, terus manset dipompa hingga cukup, dengarkan dan catat hasilnya. Itu ya untuk penggunaan tensi. Tapi ini nanti berkesinambungan dengan penggunaan stetoskop. Jadi tensi manual ini tidak bisa digunakan sendiri. Dia ada pasangannya. Pasangannya siapa? Pasangannya adalah stetoskop. Terus ini. Untuk stetoskop sudah pernah lihat semua ya? Iya, Kak. Nah, sudah pernah nyoba make? Belum. Belum ya. Iya, kalau stetoskop sekarang juga bisa dibeli di alat-alat kesehatan. Stetoskop sendiri itu apa sih? Nah, stetoskop itu adalah alat untuk mendengarkan suara tubuh, baik paru, baik bising usus, baik nadi, jantung. Terus digunakan untuk bunyi jantung, nafas, aliran darah. Nah, di sini kita akan berkesinambungan dengan mendengarkan ketika akan mengukur tensi. Terus, apa sih fungsi dari stetoskop itu? Nah, fungsi dari stetoskop itu adalah mendengarkan bunyi jantung, bunyi pernafasan, dan juga membantu untuk pemeriksaan tekanan darah. Ada yang tahu nggak tensimeter itu digunakan, mansetnya itu diletakkan di mana? Dipasang di mana? Di lengan atas. Dengan atas. Kenapa di situ? Karena di situ adalah tempat di mana paling mudah untuk didengar. Karena yang lainnya itu biasanya suaranya kecil. Di kaki itu bisa, cuma hasilnya cenderung kurang akurat. Terus cara penggunaan stetoskop itu seperti apa sih? Nah, lihat gambar anak-anak dan dokter tersebut. Iya, Kak. Nah, itu biasanya untuk mendengarkan bising usus karena ada di bawah. Nanti naik sedikit, itu biasanya untuk mendengarkan pernafasan dan laju jantung. Nah, kalau tensi nanti diletakkan di bawah manset di lengan atas yang ada garisnya, yang tekukan tangan. Nah, ini cara penggunaannya adalah air tips itu yang ini menghadap ke depan ya, seperti gambar yang di foto anak itu. Terus tempelkan diafragma ke kulit pasien, dengarkan suara dengan fokus, lakukan di tempat yang tenang. Karena biasanya suaranya itu pelan nih. Itu tergantung kualitas stetoskop juga. Kenapa stetoskop itu berbeda-beda harganya? Karena biasanya karena suaranya itu kecil. Itu biasanya kalau stetoskopnya kurang bagus, memang kita yang harus benar-benar hmm, teliti karena suaranya kadang kurang terdengar. Terus peran dalam praktek keperawatan itu digunakan tensi itu digunakan untuk apa sih di praktek keperawatan itu? Ini karena tensi itu kan pengukuran yang sangat mudah ya, dilakukan siapa saja bisa. Jadi itu digunakan saat pemeriksaan awal pasien, membantu menentukan tindakan selanjutnya, dan alat wajib dalam praktek SMK Kesehatan. Ada yang dari SMK Kesehatan? Saya tidak. Tidak. Ya. Oh, tidak ya. Berarti belum pernah memegang atau mencoba mendengarkan stetoskop?
Sudah pernah, Kak. Sudah pernah ya. Nah, ya, tensimeter dan stetoskop adalah alat penting pengukuran tanda-tanda vital. Harus digunakan dengan cara yang benar, membantu deteksi dini masalah kesehatan. Saya itu ada link, tapi kayaknya nggak bisa share video ya di sini tuh. Di link tersebut. Ya, Kak. Ya, eh, sekarang kita lebih ke diskusi aja ya, biar enak. Ya, saya mau tanya ke Mbak Ririn. eh Fungsi dari stetoskop apa? Untuk mendengar denyut Mm-mm. nadi, mendengar bunyi jantung, Ya, terus? untuk mendengar bunyi yang ada dalam tubuh kita seperti yang dalam paru-paru, Hmm. lambung. Poinnya stetoskop digunakan untuk mengukur tekanan darah itu perlu nggak? Hmm, tidak terlalu. Harus perlu ya, Mbak. Ada Mbak, ada yang pakai cuma iya, jari. iya kalau manual memang kalau manual tetap harus menggunakan stetoskop. Ya, jadi fungsi dari stetoskop, saya ulangi ya, itu adalah mendengarkan bunyi jantung, mendengarkan bunyi pernafasan, membantu pemeriksaan tekanan darah. Boleh kalau mau dicatat nanti keluarnya nanti sama untuk soal yang tadi pretest itu akan sama dengan post testnya. Jadi nanti kita akan melakukan perbandingan nilai yang awalnya belum masuk materi dan sesudah masuk materi. Terus Mbak Rizky, Ya, Kak. eh, apa fungsi termometer? Termometer atau tensimeter, Kak? Tensimeter, Tensimeter. ya maaf, Ini itu tensimeter. ada tiga, yaitu satu mengukur tekanan darah sistolik dan Hmm, diastolik. Yang kedua, hmm, tekanan darah yang tinggi dan rendah. Terus yang ketiga, hmm. bantu pemantauan kondisi pasien. Ya, betul. Ya, ini ya untuk fungsi dari tensimeter sendiri adalah mengukur tekanan darah sistolik dan diastolik, mendeteksi tekanan darah tinggi dan rendah, dan membantu pemantauan kondisi pasien. Nah, kalau kondisi-kondisi pasien yang gimana sih yang perlu pemantauan tensi itu adalah pasien-pasien yang mempunyai riwayat darah tinggi. Nah, itu nanti kenapa pasien ini perlu melakukan pemantauan itu adalah terkait terapi obat untuk menurunkan dosis. Biasanya kan misalnya dosisnya 10 miligram nanti bisa kita turunkan ke 5 miligram dan sebagainya. Kalau untuk tensi rendah, apakah memang butuh transfusi atau tidak, itu nanti tergantung kita cek darahnya dulu terkait hemoglobin. Itu. Terus untuk hmm, cara menggunakan tensimeter, Mbak Ririn, Cara menggunakan, tensimeter, pasien harus duduk tenang. ya. Kayak kalau sudah lari itu harus disuruh istirahat dulu sebentar baru tensi. Memang set Mm-mm, dipasang di lengan atas, mm-mm, mangsa dipompa hingga cukup, ya. lalu mendengarkan dan catat hasilnya. Iya, betul. Ya. Jadi untuk tensimeter adalah pasien Kak, yang enggak punya suara apa? bagaimana? Suara 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 hilang. Suara Sekarang kakaknya hilang. sekarang sudah ada? Udah.
Ya, baik. Untuk cara menggunakan tensimeter tersendiri adalah yang pertama adalah pasien duduk tenang dan rileks. Ini harus ya. Terus mangset dipasang di lengan atas, mangset dipompa hingga cukup, dengarkan dan catat hasilnya. Jadi kan tensimeter itu seperti yang gambar di atas ini. Kursorku tuh nggak mau jalan ya. Nah, ini kan ada pompa itu yang warna hitam, bulat, Ya. warna hitam bulat di gambar atas. Iya, Kak. Nah, itu nanti dipompa hingga mangsetnya ini mengencang. Nah, terus nanti tuh ada ini tulisan angka yang di lingkaran putih itu. Nah, nanti kalau sudah yang di lingkaran hitam itu kan sampingnya ada kayak puteran itu toh. Nah, nanti itu buat muter biar yang kita pompa penuh tadi longgar. Nah, nanti muncullah eh, angka. Angkanya itu nanti muncul ketika kita mendengarkan dengan stetoskop nanti ada suara. Nah, di situ nanti tik 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 tik. Nah, itu nanti kita menemukan nilai dari diastolnya dan juga astol. Seperti itu. Terus kalau yang untuk digital ini sangat mudah ya, tinggal kita tempel di tangan, tinggal dipencet untuk mulai mulai sama stopnya di tombol yang biru. Tapi nanti ini harus ya, biasanya merek yang bagus itu Omron, yang lainnya tuh kurang bagus. Terus Mbak Rizky, pengertian dari tensimeter apa? Halo? Iya, Kak. Ya, Mbak Rizky, pengertian dari tensimeter apa ya? Tensimeter adalah alat untuk mengukur tekanan darah dan Hmm? dapat untuk mengetahui kondisi jantung dan pembuluh darah, serta adalah satuan hasilnya itu mmHg. Jadi, pengertian dari tensimeter adalah untuk mengukur tekanan darah, betul ya, dan digunakan untuk mengetahui kondisi jantung dan pembuluh darah. Terus untuk Mbak Tirin, pengertian dari stetoskop apa? Stetoskop adalah alat untuk mendengarkan suara tubuh, digunakan untuk bunyi jantung, bunyi napas, dan aliran darah. Jadi, pengertian dari stetoskop tadi adalah seperti yang disebutkan Mbak Riki adalah alat untuk mendengarkan suara tubuh, digunakan untuk bunyi jantung, bunyi nafas, dan aliran darah. Nah, saya sudah bertanya. Sekarang saya beri kesempatan untuk Mbak Ririn dan Mbak Rizky. Ada yang mau ditanyakan? Saya masih belum paham yang ini, Kak. Yang ear tips pada stetoskop itu yang bagian mana, Kak? Oh, untuk penggunaannya. Iya. Nah, penggunaannya stetoskopnya adalah seperti gambar di samping. Diletakkan di bawah manset. Kelihatan nggak gambar yang di samping? Nah, ini. Ini kan mansetnya, yang hitam ini loh. Nah, ini kan yang pink ini kan ada bulatan di sini toh, yang dipegang sama perawatnya. Nah, ini adalah stetoskopnya ditaruh di bawah manset. Jelas belum? Kelihatan nggak? Iya, Kak. Nah, nanti ini tuh kayaknya videonya nggak bisa tak putar, nanti tak kasih linknya, itu dipelajarin, besok kita review ulang lagi aja kalau sudah melihat videonya. Nah, soalnya nggak bisa diklik linknya. Air tips itu yang bulatan itu ya, Kak, yang bagian bawah. Iya, ini, yang ini, yang ini. Nah, stetoskopnya itu ditaruh di nadi, yang di pergelangan tangan kita kan ada lekukan toh. Ya, ya. Nah, ditaruh di tengah, terus mansetnya kan di atas, posisinya itu di bawah manset. Yang ini. Kelihatan? Iya, Kak. Iya, yang ini. Nah, ini.
stetoskop itu ini. Ini mangsetnya, stetoskop ditaruh di bawah mangset. Ini kalau yang manual. Nah, untuk pompa yang tadi tak maksud adalah ini. Pompa yang hitam yang kita isi penuh tadi. Oke, Kak. Mengerti. Sudah ada gambaran? Ya. Ya, ada yang mau ditanya lagi? Hai. Ada yang mau ditanya? Cukup? Kayaknya cukup. Gimana? Suaranya tidak jelas. Kayaknya sudah cukup, Kak. Ya, ya. Baik, kalau sudah cukup, berarti harusnya nilai postesnya sudah bagus ya. Ya. Ulang lagi. Nanti akan saya tambah soal juga, tapi untuk sekarang kita mengerjakan postesnya terlebih dahulu. Nanti untuk nilainya tak cek. Tadi dapat berapa Mbak Ririn? 60. Belum Mbak Rizky? Sama, 60. Aduh, kerja sama ini ya. Enggak, Kak. Enggak. Masih Bisa sama ini. janjian hasilnya. Ini kayaknya 100 habis ini. Min. Amin ya. Kalau 100 berarti ini bisa langsung ya Pak Suryono ya. Bisa langsung kerja ini. Berarti tanya kepengen ke Jepang ini. Oh, pengen ke Jepang. Ya, Ya. jadi untuk ke sana ini sudah belajar bahasa Jepangnya, cuman caregivernya Hmm, ya. Tapi jangan ikut program kabur aja dulu loh ya. Jadi Repot nanti di sana. mau Hmm, berapa tinggi. menit ya? 10 menit ya? Ya. Ya, Kak. Kak, Kak, Ya, ya. tadi tadi kan ada soal yang tentang pompa sama mangset. Terus pilih mangset salah. Gimana? Soal Yang apa? 7, Kak. Iya. Kan, kan mangset yang dipasang sini kan, Kak? Dengan atas. Oh ya, gini aja nanti dikerjakan dulu, nanti kita revisi untuk soalnya ataupun jawabannya nanti besok kita review ulang. Oh, iya. Ya, Oh, besok oke. besok tak kasih jawabannya. Kak. Yang itu juga, Kak, yang nomor 9. Iya, nanti tak cek Yang, jawabannya yang ya. tips. Oke. Pak Suryono, ini nanti saya nambah soal, saya kirim di grup WA ya, Pak. baik, nggak apa-apa Halo. nih, monggo Mbak Bebin. Iya, nanti setelah selesai pembelajaran ini, saya minta Mbak Rizky sama Mbak siapa sih satunya Mbak Ririn ya. Ririn, Nah, ya, itu nanti mengerjakan beberapa soal yang berupa kasus. baik.
Nanti tak kirim untuk itunya sama linknya nanti tak kirim. Ternyata tidak bisa dipencet di sini. Kenapa ya? Kemarin bisa ya. Harusnya sih gampang ya. Ada semua di materi. Pak Suryana, materi saya besok apa ya? Materinya untuk praktek yang kedua kira-kira apa ya Mbak? Ya nanti diskusi di grup aja. Oh ya, siap. Biar nanti saya siapkan materinya. Kalau di dalam penggunaan itu hanya penggunaan alat-alat praktek kesehatan. Ini kan saturasi oksigen sama suhu belum ya Pak? Oh Maksudnya iya, kalau mau dalam satu rangkaian tanda-tanda vital kan ada pengukuran nadi itu seperti apa, terus saturasi oksigen seperti apa, respirasi seperti apa. Itu kan belum semua, ini baru tensi aja atau mau ya. disambung dengan itu. Berarti besok disambung yang itu. Oh iya sih ya. Semuanya atau satu-satu? Boleh Banyak. dua. Heeh. Dua materi dulu nih, nanti Dua tak materi baca. dulu aja karena ini kan awal semua ya. Iya, ini soalnya nanti kalau semuanya pusing. Hmm, 3 menit lagi. Apa malah udah selesai? Udah, Kak. Sudah. Wah, keren sekali nih Pak Suryono. Oh, Sudah selesai. Semua Mbak Ririn, Mbak Rizky sudah selesai semua? Atau ada yang belum? Oh, lagi batuk ya? Ya, Kak. Yang lagi sakit ya? Udah. Sudah semua ya? Mbak Ririn sudah? Udah, Kak. Mbak Rizky? Sudah, Kak. Oke. Eh, ada yang mau ditanyakan? Sebelum nanti tak kasih soal. Cukup? Cukup. Oh Cukup. ya. Oh ya, siap. Pasti 100 ini ya. Ya, nanti tak cocokkan dengan kunci jawaban saya. Ya, Pak Suryono, ini waktu dan tempat saya serahkan kembali ke Pak Suryono karena materi saya sudah selesai dan nanti untuk soalnya saya kirim di grup beserta link link videonya ya Pak nggih? oh Kak, ya. tugasnya langsung dikerja atau ada Apa? deadline? Deadline-nya. Oh, harus sekarang juga dikerjakan. Oh, nanti langsung. Oh, Nanti tak share langsung dikerjakan. nah, Gampang kok, cuma ada berapa ya? Tiga atau 4 soal aja. oke. Iya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Pipin sudah menyampaikan materi yang pertama terkait penggunaan eh, stetoskop ya dan tensimeter. Dan tensimeter. Mungkin bisa pesan online ya, Mbak Ana sama Mbak Ririn ya. Bisa pesan Bisa, online. sangat bisa. Tapi milihnya yang maksudnya nggak yang mahal-mahal, tapi milih yang bagus, Pak. Karena stetoskop itu kalau nggak bagus nggak kedengeran. Oh, Boleh tanya, Kak, merek apa yang paling bagus? Kalau tanya yang paling bagus seperti yang tadi tak kasih gambar itu mahal ya. Kalau yang anu One Med nggak apa-apa.
Kalau yang ini tuh agak mahal ya. Jadi yang one mat aja kalau mau buat belajar. Kalau tensi itu biasanya pakainya omron. Omron ya betul. Dia makanya juga Omron. Oh iya Kak. One mat Ya aja. beli di Shopee banyak lah, beli di Shopee banyak. Iya, di Shopee banyak kok. Oke. Karena nanti pada saat ujian akhirnya teman-teman harus membuat video terkait dengan penggunaan alat-alat ini kayak gitu. Sehingga ini kan perlu juga dengan CO ya, perlu juga Anda check out ya, harus memiliki. Jadi sebagai tenaga kesehatan itu adalah alat teman-teman semuanya untuk mendeteksi secara dini kondisi pasien. Terima kasih. Kalau sudah tidak ada yang ingin bertanya lagi, berarti pertemuan pada malam hari ini sudah cukup dan besok pagi kita ketemu lagi ya sama Mas Angga ya, Mas Angga ketemu lagi dengan Mas Angga. Terus barangkali saya besok nggak bisa nungguin lagi karena saya kebetulan ada tugas di luar sehingga saya buka kemudian eh, dilanjutkan sendiri. Kemudian dilanjutkan sendiri. Nah, barangkali marilah kita akhiri pertemuan pada malam hari ini dan saya belum sempat memberikan presensi juga link-link yang nanti digunakan untuk mengerjakan tugas, link-link materi nanti menyusul saya kirim di grup ya. Jadi untuk seluruh narasumber nanti sudah tak buatin folder-folder sendiri sehingga teman-teman bisa belajar dari situ. Marilah kita akhiri pertemuan pada malam hari ini dengan berdoa membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya. Terima kasih Mbak Pipin, terima kasih Mbak Ririn, Mbak Ana. Selamat malam. Terima kasih Mbak Rizky, terima kasih Mbak Rizky, semangat ya.